Halo teman-teman semuanya, selamat datang pada video pembelajaran dari kelompok 5. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Sophia dan bersama rekan saya Kak Angelika Triana dari Prodi Akuntansi Universitas Lancang Kuning. Pada video pembelajaran kali ini, kami akan membahas salah satu akad penting dalam akuntansi syariah, yaitu tentang akad ijariyah. Dan di mana nanti di dalam video pembelajaran ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu akad ijariyah, dasar hukum akad ijariyah, contoh penerapannya dalam dunia bisnis, dan serta bagaimana pencatatannya dalam akuntansi syariah. Agar teman-teman bisa memahami konsep dasar akad ijariyah, membedakannya dari akad lainnya, dan mengetahui bagaimana transaksi akad ijariyah dicatat dalam laporan keuangan. Selanjutnya itu ada pengertian akad ijaroh, di mana al-ijaroh berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu, ganti atau imbalan. Karena itu pahala ats-cawab juga disebut ajru sebagai bentuk balasan. Menurut pengertian syara, al-ijaroh adalah akad sewa-menyewa atau upah-mengupah terhadap suatu manfaat yang jelas dan dapat diserah terimakan dengan imbalan atau yang disebut dengan ujrah yang telah diketahui. Barang yang disewa juga harus memiliki manfaat seperti rumah untuk ditempati atau mobil untuk dinaiki. Pihak yang menyewakan disebut muajir, pihak penyewa disebut mustajir, objek yang disewakan disebut majur. Sedangkan imbalan yang diberikan atas manfaat tersebut dinamakan ajran atau ujrah atau juga disebut dengan upah. Setelah akad terjadi, muajir berhak menerima upah, sedangkan mustajir berhak memanfaatkan barang atau jasa yang disewakan. Akad ini juga dikenal sebagai mu'adah, yaitu pertukaran manfaat dengan imbalan tertentu. Selanjutnya yaitu menurut syariat Islam ada beberapa mazhab yang menjelaskan tentang al-ijarah. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafiyah, di mana mazhab Hanafiyah menjelaskan al-ijarah adalah transaksi untuk memperoleh manfaat dari suatu barang dengan imbalan tertentu yang kadarnya sudah diketahui atau disepakati. Yang kedua yaitu ada mazhab Malikiyah, di mana menurut mazhab Malikiyah al-ijarah merupakan akad atas manfaat dari manusia atau benda yang bergerak, sedangkan al-kira digunakan untuk sewa benda tetap seperti rumah, meski kadang istilahnya dipertukarkan. Yang ketiga itu ada mazhab Syafi'iyah, di mana menurut mazhab Syafi'iyah al-ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan syarah dengan imbalan yang jelas dan diketahui. Yang keempat ada mazhab Hanabilah, di mana menurut mazhab Hanabilah al-ijarah adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan syarah dengan manfaat yang diambil secara bertahap dalam waktu tertentu disertai dengan imbalan atau idwah. Hukum dasar akad ijarah ada 3, yaitu yang pertama hukum Al-Quran. Jika mereka menyusukkan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upahnya dalam surat Al-Talaq ayat 6. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat seperti ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 223, surat An-Nahl ayat 97, surat Al-Kahfi ayat 30, surat Az-Zukhruf ayat 32, surat Al-Talaq ayat 6, dan surat Al-Qasas ayat 26. Hukum yang kedua yaitu hukum al-hadis, di mana menurut hukum al-hadis barang siapa yang meminta untuk menjadi buruh, beritahukanlah upahnya. HR Abdul Razak dari Abu Hurairah. Hukum yang ketiga ijma. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyiratkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi berdasarkan naas Al-Quran, sunnah atau hadis dan ijma tersebut dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. Rukun dan ketentuan akad ijarah. Rukun ijarah ada 3 macam, yaitu yang pertama pelaku yang terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa atau lisor atau mujir
dan penyewa atau pengguna. Yang kedua itu objek akad, ijarah berupa manfaat aset atau majur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Yang ketiga yaitu ada ijab kabul dan atau serah terima. Ketentuannya, yang pertama itu pelaku akad harus orang yang cakap hukum dan balqih. Yang kedua, objek ijarah atau manfaat aset atau jasa. Ketentuan pertamanya itu harus dapat dinilai dan dimanfaatkan secara nyata, misalnya komputer yang berfungsi baik. Ketentuan yang kedua harus dibolehkan cara tidak untuk hal haram seperti judi atau menjual kamar. Ketentuan yang ketiga harus dapat dialihkan secara syariah, bukan diwajibkan ibadah atau barang yang habis pakai seperti makanan dan uang. Ketentuan yang keempat harus jelas dan dikenal secara spesifik agar tidak menimbulkan sengketa. Ketentuan yang terakhir yaitu harus memiliki jangka waktu pemanfaatan yang pasti, misalnya 2 tahun. Yang ketiga yaitu sewa atau upah. Ketentuannya yaitu jumlah harus jelas dan disepakati bersama, misalnya disebutkan gaji 2 juta per bulan. Kemudian ketentuan yang kedua boleh dibayar dalam bentuk manfaat lain yang sejenis. Jenis-jenis akad ijarah. Yang pertama yaitu ijarah manfaat. Ijarah ini memiliki objek sewa berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang kedua ada ijarah pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa, yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengatur paket, dan lain-lain. Jenis ijarah yang ketiga yaitu jual dan ijrah. Transaksi ijrah dapat terjadi ketika suatu barang yang telah dijual kepada pihak lain kemudian disewa kembali oleh penjual karena masih membutuhkan manfaat dari barang tersebut. Situasi ini biasanya terjadi ketika pemilik awal membutuhkan dana dengan menjual barangnya, namun tetap ingin memanfaatkan barang tersebut melalui sistem sewa. Yang keempat itu adalah ijarah lanjut, yang merupakan ijarah yang kegiatannya menyewakan lebih lanjut barang atau aset yang sebelumnya telah disewa dari pemilik kepada pihak lain. Selanjutnya yaitu ada perlakuan akuntansi terkait akad ijarah berdasarkan PSAK 107. PSAK 107 adalah standar akuntansi yang mengatur perlakuan transaksi ijarah dan ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT, menggantikan PSAK 59 tentang akuntansi perbankan syariah. Standar ini berlaku bagi lembaga keuangan syariah maupun entitas lain yang melakukan kegiatan sewa berdasarkan prinsip syariah. PSAK 107 mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan baik dari sisi pemberi sewa atau mujir maupun penyewa atau mustajir. Pengakuan dan pengukuran oleh pemberi sewa atau mujir itu yang pertama, aset yang disewakan diakui sebagai aset ijarah sebesar biaya perolehannya. Yang kedua, pendapatan sewa diakui secara proporsional sesuai waktu atau pola manfaat ekonomi. Yang ketiga, beban penyusutan tetap diakui karena aset masih dimiliki oleh mujir. Yang keempat, pada akad IMBT setelah masa sewa berakhir dan kepemilikan dialihkan. Lalu yang kelima, contohnya yaitu bank syariah menyewakan mobil selama 5 tahun. Selama periode tersebut, mobil tetap dicatat sebagai aset dan pendapatan sewa diakui setiap bulan sesuai kontrak. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran oleh penyewa atau mustajir. Dalam arti tersebut, dalam ijarah murni, penyewa hanya mengakui beban sewa periodik selama masa sewa tanpa mencatat aset tetap karena tidak ada perpindahan kepemilikan. Kedua, dalam IMBT, penyewa baru mengakui aset tetap setelah kepemilikan berpindah melalui hibah. Contohnya, nasabah menyewa rumah selama 10 tahun dengan akad IMBT. Selama sewa, pembayaran diakui sebagai beban dan setelah kepemilikan pindah, rumah dicatat sebagai aset tetap oleh penyewa. Yang ketiga, itu penyajian dalam laporan keuangan. Bagi mujir, aset ijarah disajikan sebagai aset tetap ijarah dalam laporan posisi keuangan. Lalu yang kedua, bagi mustazir, dalam ijarah murni, penyewa hanya melaporkan beban sewa dalam laba rugi. Namun, dalam IMBT setelah kepemilikan berpindah, aset tersebut diakui sebagai aset tetap. Yang keempat yaitu pengungkapan. Dalam PSAK 107 menuntut pengungkapan yang memadai agar laporan keuangan transparan.
Hal-hal yang perlu dilengkapkan antara lain itu yang pertama, nilai aset ijazah dan metode penyusutannya. Lalu yang ketiga, ketentuan penting dalam akad. Yang keempat yaitu perlakuan terhadap risiko dan tanggung jawab pemeliharaan aset. Lalu yang kelima ada kepatuhan terhadap prinsip syariah, yaitu PSAK 107 menegaskan bahwa seluruh perlakuan akuntansi dalam akad ijazah harus selaras dengan prinsip syariah. Artinya tidak boleh ada unsur riba, gharar atau masyia. Lalu ada keunggulan akad ijazah, itu yang pertama fleksibilitas dalam transaksi, yang artinya tinggi karena penyewa tidak perlu membayar harga penuh aset di awal. Lalu ada yang kedua, memberikan rasa aman bagi penyewa. Yang dimaksud adalah memberikan rasa aman karena tanggung jawab pemeliharaan dan perbaikan barang tetap pada pihak penyewa barang. Lalu ada yang ketiga, transparansi dan kepastian hukum. Ketentuan ini seperti jangka waktu sewa, jumlah pembayaran, serta tanggung jawab pemeliharaan diatur dengan jelas sejak awal perjanjian. Lalu ada yang keempat yaitu bebas dari unsur riba dan ketidakadilan, yang artinya akad ijazah bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan dan spekulasi yang dilarang dalam syariah. Lalu yang kelima yaitu dapat dikembangkan menjadi skema kepemilikan. Keunggulan lain dari akad ijazah adalah dapat dikembangkan menjadi ijazah muntahiyah, yaitu akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang kepada penyewa. Adapun contoh kasus dari implementasi akad ijazah, yaitu pada tanggal 2 September 2016 disepakati transaksi ijazah antara Bank Berkah Sejahtera dan Tuan Zaki atas manfaat aset berupa ruko. Atas kesepakatan tersebut, bank membeli sebuah ruko yang diinginkan oleh nasabah dengan biaya perolehan sebesar 250 juta. Jurnal saat pengakuan aset ijazah yaitu pada posisi debit aset ijazah sebesar 250 juta dan pada posisi kredit kas yaitu sebesar 250 juta. Dan penjelasannya, karena aset ijazah dimiliki oleh bank, maka tanggung jawab penyusutan juga menjadi tanggungan bank. Aset ijazah disusutkan seperti aset tetap lainnya sesuai umur manfaatnya. Berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomi yang diharapkan, umur ekonomis aset dapat berbeda dari umur teknisnya. Pada contoh kasus 2, yaitu aset ijazah berupa ruko yang disewa oleh Tuan Zaki diasumsikan memiliki umur ekonomis 10 tahun dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nilai penyusutan per tahun senilai 25 juta atau 2.083.083 per bulan. Jumlah transaksinya penyusutan per bulan yaitu pada posisi debit beban penyusutan aset ijazah sebesar 2.083.333 rupiah dan pada sisi kredit yaitu akumulasi penyusutan aset ijazah sebesar 2.083.333 rupiah. Penjelasannya, keuntungan yang diperoleh dari transaksi ijazah adalah berupa uzrah atau pendapatan sewa yang dibayarkan oleh nasabah. Pendapatan uzrah selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset ijazah telah diserahkan kepada penyewa atau nasabah. Kesimpulan pada materi ini ialah menurut pengertian syara, al-ijzah adalah akad sewa menyewa atas suatu manfaat yang jelas tujuannya dari kegunaannya, serta dapat diserah terimakan serta dilakukan dengan imbalan atau upah yang telah disepakati. Contohnya, rumah disewa untuk ditempati atau mobil untuk digunakan. Dalam akad ijazah terhadap 3 unsur utama yaitu yang pertama, para pihak yang bertransaksi yakni majikan dan pekerja atau penyewa. Lalu yang kedua, perjanjian atau akad yang melibatkan ijab dan kabul. Serta yang ketiga, objek yang diperjanjikan berupa manfaat dan upah. Lalu dasar hukum ijazah bersumber dari Al-Quran. Jenis ijazah dibedakan menjadi ijazah manfaat dan ijazah pekerjaan. Berdasarkan PSAK nomor 107, akad ijazah mencakup beberapa bentuk antara lain ijazah asli serta ijazah muntahiyah.